Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang revenue atau penerimaan, atau bisa juga disebut dengan pendapatan. Melanjutkan materi sebelumnya, kita sudah membahas tentang cost ya. Nah, ini dia revenue, atau Anda sebut penerimaan maupun pendapatan ya. Eh, Revenue ini merupakan pendapatan yang kita terima dari unit yang kita produksi dan kita jual sebesar seharga P ya. P ini merupakan price ya. Q ini adalah unit product dan TR ini total revenue. Nah, pada grafik kita akan melihat hubungan antara Q dan total revenue pada pada harga tertentu dengan misalnya pada rumus ini pada Q1 dan total revenue TR1 ini titiknya. Lalu pada Q2 dia akan menjual dan juga akan mendapat revenue sebesar TR2. Ini titiknya. Sehingga kalau kita hubungkan kedua titik ini ya akan mendapatkan sebuah garis yang menunjukkan fungsi dari total revenue merupakan P kali Q. Ya. Pada saat Q quantity yang kita produksi adalah 0, tentu saja revenue-nya juga akan 0 ya di sini. Tidak ada yang namanya nanti di total revenue ini ada fix revenue, tidak ada ya seperti fixed cost ya, karena tentu saja revenue ini kita akan dapat dari quantity yang kita produksi ya, unit yang kita produksi. Dan ini ordinat dan absisnya, dan ini titik 1 dan ini titik 2. Selanjutnya average revenue. Ya, kalau average revenue dari pengertiannya itu adalah penerimaan rata-rata. Jadi sebenarnya rumusnya P kali Q, total revenue per Q sendiri. Jadi average revenue itu merupakan price itu sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda lihat ini garis lurus nanti di apa kita di grafik dari revenue average revenue. Selanjutnya marginal revenue, ini merupakan turunan dari total revenue terhadap fungsi Q ya. Ini merupakan tingkat perubahan penerimaan total terhadap perubahan satu unit produk yang terjual kepada konsumen ya. Oke, nah kalau berbicara tentang total revenue dan total cost, kalau kita akan bisa melihat hubungan ya antara dua grafik ini, antara fungsi TR dan fungsi TC, itu kita akan bisa melihat mungkin mendapat selisih, baik itu positif selisihnya ataupun negatif ya. Bisa saja total revenue lebih besar daripada total cost, atau total cost sebaliknya lebih besar dibandingkan total revenue. Dan fungsi hubungan-hubungan semacam itu, relasi-relasi semacam itu melihatkan bahwa adanya keuntungan dan kerugian ya. Nah, ini baru kita berbicara tentang profit. Nah, sebelum saya masuk ke profit, ada equilibrium ya yang bisa kita lihat fungsinya di sini, yaitu pada saat total revenue sama dengan total cost, di situ adanya break even point ya, atau balik modal. Di mana kondisi total cost ini ya sama dengan total revenue, dan kita tidak untung, kita dan juga tidak rugi. Nah, akan kita lihat di grafik ini, ibaratkan ini total revenue dan ini grafik total cost ya. Nah, BEP itu ketemunya di titik potong ini ya, karena dia fungsi equilibrium ya. Nah, ini kalau kita sudah dapat ini TR sama dengan TC yang merupakan kondisi di mana break even point. Nah, area profit ya, yang kita anggap profit itu di mana total revenue harus lebih besar daripada total cost ya. Jadi pendapatan lebih besar daripada biaya ya. Itu sudah lumrah.
Jadi profit bisa kita cari. Kalau kita asumsikan TR lebih besar daripada TC, jadi dapat profit itu selisihnya. Sederhana ya. Nah, kita akan lihat seperti apa di grafik ini. Ibaratkan pada quantity produknya Q1, TR1-nya di sini, ya, dan TC-nya di sini. Nah, bisa Anda lihat ini TC, angka TC, ya, pada Q1, ini lebih besar dibandingkan angka TR. Bukan begitu? Nah, pada saat ini, TC lebih besar daripada TR, tidak memenuhi, ya, tidak memenuhi area profit. Nah, coba kita lihat pada titik Q2 ya, yang lebih besar daripada Q break even point. Pada saat Q2, TR-nya, TR2 di sini ya. Lalu pada unit yang sama, Q2 juga, TC-nya di bawah. TR2 lebih besar daripada TC2. Nah, ini maksudnya saya sebut lebih besar, ini angkanya lebih tinggi ya di sini ya dibandingkan TC2. Jadi dia memenuhi persyaratan untuk area profit. Jadi pada saat produksinya Q2, kita ada kemungkinan untuk mendapatkan revenue, mendapatkan profit ya, karena revenue lebih besar daripada total cost. Nah, area yang pada saat TR lebih besar pada TC, ini ya TR lebih besar pada TC, ini adalah area profit. Jadi bisa Anda lihat di sini setiap quantity yang lebih besar dari quantity break even point ya, seterusnya ya dari sini terus seterusnya itu masuk dalam kondisi dia mendapatkan keuntungan. Jadi bisa kalau Anda memproduksi ya sebagai pengambil keputusan dalam unit produksi, Anda nggak akan mungkin memproduksi di bawah ini karena Anda akan sudah tahu bahwa ini nanti akan defisit, tidak untung ya, rugi. Tapi kalau misalnya Anda memproduksi di atasnya, ini Anda mendapatkan profit. Nah, kira-kira begitu. Nah, untuk mencari maksimum profit, ini sebenarnya itu ada rumusnya lagi, yaitu marginal revenue sama dengan marginal cost ya. Marginal cost sudah Anda pelajari kemarin. Nah, kalau misalnya marginal revenue turunan dari Q ya. Jadi Anda akan bisa melihat posisi keuntungan profit maksimum dari rumus ini. Oke, selanjutnya kita akan kerjakan latihan